Halo sahabat semua, kembali lagi di Ruang Ilmiah. Hari ini saya akan memberikan rahasia mengenai 10 cara cerdas menjawab pertanyaan dari dosen penguji ketika sidang skripsi. Oleh sebab itu, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, supaya sahabat semua mendapatkan notifikasi dari saya mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi pejuang skripsi. Oke, kita langsung saja pada 10 cara cerdas menjawab pertanyaan dari dosen penguji. Itu cara cerdas menjawab pertanyaan dari dosen penguji ketika sedang skripsi. Yang pertama, mahasiswa sebaiknya mengucapkan terima kasih kepada penanya. Tetapi dalam hal ini tidak perlu disertai dengan pernyataan basa-basi seperti pertanyaan atau saran dari bapak, ibu atau saudara bagus sekali. Ingat bahwa kamu adalah mahasiswa yang sedang skripsi, bukan sebagai motivator. Yang kedua, mahasiswa bisa mengulangi pertanyaan untuk mempertegas dengan jawaban yang akan disampaikan. Misalnya, terkait dengan analisis yang dipakai dalam skripsi ini, ada 2 hal yang utama, yaitu analisis regresi untuk menjelaskan pengaruh antara variabel dan analisis deskriptif untuk menggambarkan usaha tani di daerah B. Yang ketiga, hindari jawaban dengan kesan membantah atau menantang. Meskipun pertanyaan dosen kadang memancing untuk cenderung menyalahkan atau membuat serba salah, contohnya saja jawaban yang kurang pas, tapi kan sebenarnya tidak demikian. Nah, terlebih dahulu ucapkan terima kasih atas kekeliruan jika dosen tersebut keliru, atau menerima saran dengan cara menyampaikan bahwa hal ini saya akan konsultasikan dengan dosen pembimbing. Sampaikan dengan jujur jawaban Anda, apa yang menurut Anda sesuai atas kekeliruan atau kesalahan tersebut. Yang keempat, menjawab dengan kesan positif meskipun isinya membantah. Contohnya, pada awalnya saya pun menduga demikian setelah menyimak penelitian sebelumnya. Tetapi setelah berkali-kali melakukan percobaan, ternyata ada perbedaan hasil. Setelah melakukan analisis, ternyata perbedaan ini terjadi karena bla 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 dan seterusnya. Yang kelima, mengatakan tidak tahu dengan cara yang cerdas. Misalnya, maaf, penelitian ini tidak membahas tentang variabel X, sehingga saya tidak bisa menjelaskannya, atau saya baru sadari bahwa variabel X mempunyai faktor penting. Jadi sayang sekali fokus penelitian ini hanya membahas faktor Y saja. Cara yang keenam, dengan cara ngeles tetapi dengan kreatif. Misalnya, mohon maaf saya tidak memahami soal X, tetapi saya menemukan bahwa ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu soal Y. Padahal aslinya Anda ngeles, dalam tanda kutip, dengan cara yang sopan. Tetapi aslinya Anda tidak tahu. Yang ketujuh, akan ada pertanyaan yang bersifat komprehensif atau pertanyaan-pertanyaan yang mendasar, yang tentunya tidak terkait langsung dengan skripsi. Untuk hal ini Anda perlu menyampaikan atau menyiapkan beberapa hal-hal yang penting dan mendasar tentang disiplin ilmu yang tentunya berkaitan dengan teori-teori yang ada di dalam skripsi. Atau cek nilai-nilai yang ada di mata kuliah Anda, nilai-nilai yang tinggi pada transkrip. Setelah itu pelajari kembali garis-garis besarnya. Biasanya nilai-nilai yang ada dalam transkrip, khususnya nilai-nilai yang tinggi, itu yang akan ditanyakan, yang akan berkaitan dengan teori. Apakah nilai yang Anda dapatkan itu sudah sesuai dengan teori yang Anda kuasai, atau memahami teori berdasarkan nilai yang Anda dapatkan. Dari cara yang ketujuh ini juga melihat penguji, cek disiplin ilmu dari penguji tersebut. Pelajari dasar mata kuliahnya secara garis besar. Biasanya dosen dengan disiplin ilmu tertentu dia akan menanyakan sesuai dengan disiplin ilmunya, atau menanyakan kepada teman atau kakak tingkat yang pernah diuji oleh dosen tersebut. Hal-hal apa saja pertanyaan-pertanyaan yang mendasar
yang sering kali dia tanyakan kepada mahasiswa yang akan ujian. Yang kedelapan, saat Anda tahu jawaban akan sebuah pertanyaan, maka fokus dan utamakan menyampaikan jawaban yang jelas, tegas, dan terarah. Lalu tambahi sedikit kata-kata pemanis jika perlu. Jangan dibalik terlalu bertele-tele sehingga dosen penguji sulit mendapat inti dari jawaban Anda. Yang kesembilan, cara cerdas menjawab dosen penguji yaitu ada kalanya dosen belum membaca skripsi karena kesibukan beliau. Usahakan menjawab dari awal hingga pada hal-hal yang mendasar, tetapi jelaskan dengan cara yang singkat, mudah, dan dapat dipahami. Kemudian masuk pada inti jawabannya. Yang ke-10, seringkali pengujimu tidak ahli dalam bidang skripsimu. Karena pada masalah penjadwalan yang rumit, tingkat kesibukan dosen yang tinggi, jika dosen itu sadar bahwa biasanya hanya fokus metodologi penelitian atau hanya penulisannya saja. Tetapi jikalau dosen penguji tersebut masuk dalam substansinya, maka ini yang bikin runyam. Pada akhirnya, Anda harus menjelaskan pada orang awam. Oleh karena itu, belajar untuk menjelaskan skripsimu kepada orang yang awam. Siapkan saja jawabannya dan pastikan memiliki urutan yang jelas tentang penelitianmu, dari awal sampai akhirnya. Dengan demikian, ada 7 cara cerdas menjawab pertanyaan dari dosen penguji pada saat sidang skripsi. Pastikan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar sahabat mendapatkan hal-hal yang bermanfaat. Sukses bagi pejuang skripsi.